Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Polianti. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul pengembangan obat. Adapun materi yang saya akan presentasikan, yang pertama yaitu rancangan obat rasional, yang kedua pengembangan senyawa penentu, dan yang ketiga adalah proses pengembangan obat secara konvensional. Yang pertama, rancangan obat rasional adalah usaha untuk mengembangkan obat yang telah ada, yang sudah diketahui struktur molekul dan aktivitas biologisnya atas dasar penalaran yang sistemik dan rasional dengan mengurangi faktor coba-coba seminimal mungkin. Rancangan obat rasional yaitu melalui proses elaborasi sistemik yang kedua pengembangan obat yang sudah ada. Yang ketiga itu obat efek optimal dan efek samping minimal, dan yang terakhir adalah manipulasi molekul. Berikut ini adalah alur yang dilakukan oleh rancangan obat rasional. Merancang obat secara rasional berhubungan dengan pengetahuan tentang hal-hal berikut. Yang pertama yaitu mekanisme kerja dan sisi kerja obat pada tingkat molekul dan tingkat elektronik. Yang kedua yaitu hubungan kualitatif dan kuantitatif, struktur kimia dan aktivitas biologis. Yang ketiga adalah reseptor obat dan topografi 3 dimensi. Yang keempat yaitu model interaksi obat reseptor. Yang kelima yaitu efek farmakologis dari gugus yang spesifik. Yang keenam hubungan parameter sifat kimia fisika, hidrofob, elektronik, dan statik dengan aktivitas biologis. Yang ketujuh yaitu mekanisme reaksi kimia dan biokimia. Yang kedelapan biosintesis metabolit dan konstituen lain dalam organisme hidup. Dan yang terakhir adalah perbedaan sitologi biokimia antara manusia dan parasit. Metode yang digunakan dalam rancangan obat rasional antara lain yaitu rancangan obat dengan bantuan komputer. Yang kedua grafik molekul, terutama untuk mengetahui bentuk, konfirmasi, dan model molekul senyawa sebagai petunjuk dalam rancangan analog. Yang ketiga itu pengenalan pola. Untuk seleksi senyawa-senyawa yang diinginkan, program komputer yang digunakan. Dan yang terakhir adalah kesesuaian reseptor atau reseptor fit untuk karakterisasi reseptor farmakologis dan melihat model interaksi obat ke reseptor atau substrat ke enzim, serta ikatan kimia yang terlibat dalam interaksi obat ke reseptor. Yang kedua yaitu pengembangan senyawa penentu. Senyawa penentu yang mempunyai aktivitas biologis tertentu dan menarik untuk digunakan sebagai bahan awal pengembangan obat baru dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan untuk pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping minimal, tujuan perubahan spektrum aktivitas, dan tujuan modulasi farmakokinetik. Beberapa pendekatan dalam mencari dan menentukan senyawa penentu antara lain. Yang pertama yaitu penapisan acak senyawa produk alam. Yang kedua senyawa kimia aktif dari kejadian secara tidak sengaja atau kebetulan atau biasanya coba-coba. Yang ketiga yaitu uji metabolit obat yang mungkin memberikan aktivitas. Biasanya ini melalui screening. Yang keempat yaitu studi biomolekul dan endokrinologi. Yang kelima studi perbandingan biokimia. Yang keenam analisis mekanisme aksi senyawa multipoten. Yang ketujuh yaitu efek samping obat. Yang kedelapan uji hasil antara proses sintesis obat. Dan yang terakhir adalah merancang struktur kimia baru dan penetapan aktivitas biologi. Pengembangan senyawa penentu itu biasanya melakukan pengembangan substitusi, yaitu untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping minimal, yaitu pengembangan spektrum aktivitas, yaitu mengubah senyawa antagonis menjadi antagonis. Perubahan spektrum aktivitas yaitu mengubah senyawa agonis menjadi antagonis spesifik.
Yang kedua itu memisahkan komponen utama dari spektrum aktivitas ke dalam molekul. Yang ketiga, kombinasi aktivitas dari obat yang berbeda memperkecil efek samping obat dan seleksi terhadap spesies dan organ tertentu. Dan tujuan modulasi farmakokinetik yaitu untuk mengatur ketersediaan biologis dan fisiologis senyawa bioaktif dengan melakukan modifikasi molekul, yaitu modulasi mengatur hubungan dosis ke efek, modulasi hubungan waktu ke kadar, dan modulasi distribusi obat pada berbagai kompartemen. Berikut ini adalah prosedur pengembangan obat. Yang pertama yaitu pembuatan sediaan homolog. Yang kedua, mengubah jenis atau kedudukan substituen pada rantai samping. Yang ketiga itu pengganti bagian yang kurang penting dan mempertahankan gugus fungsi yang ada. Contohnya itu pengembangan turunan sulfonamida. Dan yang terakhir adalah melakukan penyederhanaan struktur. Yang keempat yaitu melakukan penyederhanaan struktur. Contohnya itu penyederhanaan struktur kokain. Yang kelima yaitu konversi produk alam. Misalnya contohnya aktivitas alfa dan beta adrenergik dari turunan katekolamin. Yang keenam yaitu modifikasi dengan petunjuk tetapan kimia, fisika, dan substituen. Contohnya adalah pengembangan turunan kloramfenikol. Yang ketujuh yaitu penggunaan prinsip isoterik. Contohnya adalah penggantian gugus ester COO pada krokain. Kedelapan adalah pemisahan campuran isomer. Kesembilan adalah modifikasi molekul secara alami. Dan yang ke-10 adalah transformasi mikroba. Yang ketiga adalah proses pengembangan obat secara konvensional. Perkembangan obat adalah penemuan obat baru bersifat coba-coba atau trial dan error, sehingga biasa pengembangan satu jenis obat baru sampai dapat dipasarkan dibutuhkan biaya lebih kurang dari 1 triliun. Perlu dipahami, mengingat dari 800 sampai 10.000 senyawa baru disintesis atau dapat didapat dari sumber alam. Mengingat dari 800 sampai 10.000 senyawa baru yang disintesis atau dapat dari sumber alam, setelah melalui berbagai uji kimia, fisika, aktivitas toksisitas, farmakokinetik, farmakodinamik, dan uji praklinik dan uji klinik, kemungkinan hanya satu senyawa secara klinik yang dapat digunakan sebagai obat. Uji praklinik yaitu sintesis dan screening molekul, yang itu berbagai molekul atau senyawa yang berpotensi sebagai obat disintesis atau dimodifikasi, atau bahkan dapat direkayasa untuk mendapatkan senyawa atau molekul obat. Yang kedua yaitu studi pada hewan percobaan. Suatu senyawa yang baru ditemukan, hasil isolasi maupun sintesis, terlebih dahulu diuji untuk meneliti sifat farmakodinamiknya. Farmakodinamiknya itu penelitian mengenai aktivitas obat terhadap berbagai fungsi organ tubuh. Yang selanjutnya itu farmakokinetik, penelitian mengenai absorpsi, distribusi, metabolisme, dan biotransformasi dan ekskresi obat dalam darah, dalam berbagai jaringan atau cairan tubuh dan urin. Yang ketiga itu farmaseutik, yaitu tentang formulasi, standarisasi, stabilitas, bentuk sediaan paling sesuai dan cara penggunaan, dan yaitu efek toksiknya adalah toksisitas, yaitu berhubungan dengan pemberian obat. Untuk mengetahui apakah obat tersebut bersifat toksik atau tidak. Yang selanjutnya yaitu uji klinik. Uji klinik fase 1 yang pertama itu fase ini merupakan pengujian suatu obat baru untuk pertama kalinya pada manusia. Pada fase ini obat dicobakan untuk pertama kalinya pada sekelompok kecil penderita yang kelak akan diobati dengan calon obat tersebut. Yang kedua yaitu uji klinik fase kedua, yaitu pada fase ini dicobakan pada pasien sakit. Tujuannya yaitu untuk melihat apakah obat tersebut memiliki efek terapi atau tidak. Yang fase ketiga yaitu uji klinik fase ini melakukan untuk memastikan bahwa suatu obat-obat benar-benar berkhasiat, sama dengan penelitian pada akhir fase kedua.
dan untuk mengetahui kedudukan dibandingkan dengan obat standar. Yang selanjutnya yaitu review dari Badan Regulator Keamanan, yaitu untuk dapat dinilai oleh badan tersebut, industri mengusul harus menyerahkan data dokumen uji praklinik dan klinik yang sesuai dengan indikasi yang diajukan. Efikasi dan keamanan harus sudah ditentukan dari bentuk produknya, tablet, kapsul, atau dan lain-lain yang telah memenuhi persyaratan produk melalui kontrol kualitas. Nah, biasanya tuh kalau di Indonesia sudah harus mendapatkan izin dari Balai POM. Dan yang terakhir adalah monitoring keamanan obat pasca pemasaran, yaitu setelah obat dipasarkan masih dilakukan studi pasca pemasaran atau post marketing surveillance yang diamati pada pasien dengan berbagai kondisi, berbagai usia dan ras. Nah, biasanya itu kalau obatnya telah dipasarkan itu akan dilakukan pengecekan apakah obat tersebut mengalami efek yang tidak diinginkan oleh penggunanya. Apabila terdapat efek tersebut yang tidak diinginkan, maka dia itu akan menarik obatnya dari pasaran. Mungkin itu saja yang saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.